Kalau teman-teman bilang saya tuh bisa kuat menghadapi semua badai infertilitas, mungkin teman-teman harus tahu satu fakta ini, bahwa nggak selamanya saya tuh bisa tegar dan bisa ceria tertawa gitu. Ada kalanya saya juga nangis, ada kalanya saya juga merasa sangat putus asa. Nah, tadi saya buka buku yang saya tulis ini, buku ini, dan di halaman belakang buat teman-teman yang udah punya pasti udah baca. Saya sampai nulis tanggalnya karena saya ingat di 4 November 2023 itu ketika saya sendirian di rumah, suami lagi keluar, saya lagi di antara kebimbangan apakah saya harus mulai IVF lagi atau saya harus berhenti berusaha, dan momen itu sangat menyiksa buat saya. Saya masih ingat 4 November 2023 itu di pagi hari, saya duduk di tangga antara lantai 2 dan lantai 1. Dan saya nangis karena saya mendengar sebuah lagu. Lagu ini ditulis oleh Lauren Daigle, judulnya Trust in You. Ketika saya dengar lagu ini, kata-kata pertamanya itu udah langsung bikin saya deg. Kenapa deg? Kata-kata pertamanya itu letting go of every single dream. Kayak merelakan setiap impian. Wow, baru first line udah ngomong merelakan setiap impian. I was wondering, Tuhan, apakah aku harus merelakan impian aku untuk punya anak? Gitu. Jadi pagi itu saya bimbang, saya galau. Bagaimana jika memang saya dan suami tidak ditakdirkan untuk punya anak gitu. Selama ini saya selalu menganggap saya bisa menerima bahwa saya dan suami punya infertilitas. Saya merasa saya bisa accept, saya bisa terima. Tapi hari itu saya merasa saya belum bisa menerima jika mungkin sampai akhir saya dan suami tidak diizinkan untuk punya anak. Jadi lagu ini ngingetin saya lagi kayak gimana? What if? Bagaimana jika memang nggak diizinkan? Jadi hari itu saya duduk, saya nangis gitu ya. Kata-kata pertamanya kayak gitu. I lay each one down at your feet. Diminta untuk berserah sama Tuhan. Every moment of my wandering, dalam setiap perjalananku, never changes what you see. Kayak oh my God gitu ya. Tidak mengubah apa yang Tuhan lihat kepada kita gitu. Nah, ini lagi yang powerful. Saya cerita sambil merinding ini, ingat-ingat hari itu, dan setiap kali saya masih dengar lagu itu kayak semakin diingetin lagi gitu. Nih ya, ini saya banget verse ini. I've tried to win this war, I confess. Aku mencoba untuk memenangkan pergumulan ini, peperangan ini. Saya harus akui bahwa saya ingin punya anak. Saya kepingin menang dari sini. Tapi kata-kata berikutnya, my hands are weary, I need your rest. Tanganku lelah, aku butuh istirahat, aku butuh ketenangan. Kayak wow, diingetin bahwa ya aku lelah, padahal aku kepingin menang gitu. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. Gak peduli apapun yang aku hadapi, kayak Tuhan tuh pengen ngomong, aku ada di sisimu. Wow, aku kayak takut gitu. Tuhan, apakah ini tanda bahwa Tuhan tuh pengen ngomong bahwa nanti kalau memang beneran engkau tidak diizinkan punya anak, Tuhan masih bersamamu. Jadi hari itu saya bukan nangis berserah, belum. Saya masih pingin punya anak, masih pingin memenangkan ini. Dan
tangisan pagi itu tuh campuran antara saya ingin berserah, tapi saya takut kalau ujungnya saya nggak punya anak. Jadi saya kayak masih kepingin berharap, masih kepingin kayak ngomong sama Tuhan, please lah Tuhan, please. Tapi kok disuruh melepaskan semuanya gitu. Disuruh seolah-olah mempersiapkan diri kalau mungkin someday memang Tuhan gak izinin punya anak gitu. Dan referennya kayak semakin bikin aku takut karena ngomong kayak, when you don't move the mountain, I'm needing you to move. Bagaimana ketika Tuhan itu benar-benar tidak memindahkan gunung, which mean artinya doamu gak dikabulin gitu. When you don't part the waters, I wish I could walk through. Kita berdoa, ada jawaban, tapi Tuhan gak kasih jawaban gitu. When you don't give the answer as I cry out to you. Gak ada jawaban dari Tuhan padahal kita udah cry, udah nangis gitu. Gak ada jawabannya gitu. Tapi yang paling powerful di ending adalah I will trust in you. Refrennya berhenti di situ. Kayak oke, saya duduk sambil nangis, mencerna. Lagunya saya putar-putar terus gitu. Semakin diingetin bahwa intinya refrennya bicara kalau apa yang kita doakan itu bukan belum dijawab ya, memang tidak dijawab, which mean apa yang kita doakan itu bukan buat kita cuma disuruh trust, percaya gitu. Kayak this is impossible ya. Kayak gak mungkin gitu ya. Gimana cuman disuruh percaya, tetap percaya walaupun doanya gak dijawab. Impossible, jadi saya nangis gitu. Terus saya berpikir berarti gak usah IVF lagi atau gimana Tuhan gitu. Kayak pagi itu kayak I was really ugly sitting down on the tangga itu ya. Kayak mau berserah tapi gak bisa gitu. Through this you know what tomorrow bring. Pada faktanya Tuhan tuh tahu apa yang akan terjadi di hari esok gitu. Tuhan udah tahu nih. Dalam hidup ini seorang Rosi, itu Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan membayangkan itu aja aku takut gitu. Kayak tanya lagi. Jadi boleh nggak Tuhan gitu masih tetap berharap untuk punya anak gitu. There's not a day ahead you have not seen. So in all things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. I want what you want, Lord, and nothing less. Aku menginginkan apa yang Engkau kehendaki, gak ada yang lain. Aku kayak wow lagi di kata-kata ini. Berarti kalau aku mendoakan sesuatu tapi Tuhan itu tidak berkehendak akan itu, berarti ya udah bukan itu. That's not my part, that's not my capacity gitu. Cerita gini aja aku kayak sambil dingin lagi tangannya. Dan pagi itu 4 November 2023, setelah saya nangis, saya cuma bisa berdoa. Semoga saya diberi kekuatan untuk menerima apapun yang sudah Tuhan kasih ke saya. Apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup saya. Saya bukan orang yang religius. Saya gak selamanya bisa selalu bersyukur sama Tuhan. Saya belum tentu berdoa tiap hari. Saya belum tentu baca Alkitab. Dan saya belum tentu pergi ke gereja. Bahkan di tengah-tengah kegalauan saya, promil dan menunggu buah hati, saya sempat bahkan pergi ke orang pintar untuk nanya. Saking frustasinya saya, saking saya merasa saya nggak bisa dapat jawaban gitu. Saya pergi ke orang pintar, saya tahu kayak seharusnya ini nggak boleh dilakukan untuk kita orang yang percaya bahwa
Tuhan itu berkedaulatan penuh atas kehidupan kita. Tapi saya galau, saya butuh jawaban. Saya butuh kepastian, ini ada atau enggak anaknya? Ini saya harus usaha lagi atau enggak sih? Atau saya harus taruh nih semua mimpi saya sekarang? Kasih tahu saya dong gitu. Jadi kayak let me know gitu. Kalau aku emang enggak boleh dan enggak usah berharap, ya udah, I don't want to waste my time gitu. Saya enggak mau buang-buang uang, buang-buang waktu, buang-buang energi untuk berharap untuk promil lagi. Karena enggak gampang gitu ya. Selain mahal, roller coaster emosinya itu nggak mudah gitu. Aku harap, I wish, I just kayak ngomong, udahlah, ya udah gitu, nggak usah gitu. Tapi kayak some part of myself deep down inside itu dalam hati tuh masih pingin gitu. Jadi hari itu tuh saya bingung, gimana Tuhan gitu. Tapi ya ini, jawaban Tuhan tuh ternyata lewat lagu itu gitu. Jawaban Tuhan itu, even if, walaupun jika apa yang kamu doain itu tidak terkabul, ya tetap harus percaya sama Tuhan. Dan kata-kata di lagu ini juga ngasih saya kayak penutup atau penghiburan ya. You are my strength and comfort, you are my steady hand, you are my firm foundation, the rock on which I stand. Kayak kekuatan tuh ya hanya dalam Tuhan. Kamu boleh merasa hancur, lebur, tapi ya cari Tuhan lagi. Your ways are always higher. Jalan dan rencana Tuhan itu selalu lebih tinggi daripada apapun yang kita pikirkan. Your plans are always good. Saya pegang ini aja gitu. Rencana Tuhan selalu indah. Walaupun sekarang nampaknya perih, nampaknya buat saya gak adil, nampaknya buat saya kok gini sih gitu. Sakit Tuhan gitu. Tapi at the end aku percaya itu selalu indah gitu. There's not a place where I'll go you have not already stood. Menurut saya ini mesra banget. Tidak ada tempat di mana aku akan pergi, akan berarti future yang belum engkau pijak. Berarti Tuhan sudah tahu dan sudah ada di tempat yang akan kita tuju. Isn't it powerful gitu? Jadi Tuhan tunggu kita di sana. At the end of the day we will be fine. Kita akan baik-baik aja dengan atau tanpa anak. Tuhan udah tahu gitu. Hari itu akhirnya setelah mendengarkan lagu ini berulang kali, ada mungkin 10 kali ya. Akhirnya walaupun hari itu saya belum langsung merasa kayak oke Tuhan gak apa-apa ya. Gak apa-apa Tuhan kalaupun aku gak punya anak, oke fine, thank you. Enggak langsung kayak gitu. Tapi ada satu penghiburan dan damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati saya. Bahwa, yaitu tadi, semua janji Tuhan untuk perjalanan saya, itu saya gak akan lupa bahwa Tuhan kasih saya jawaban berupa lagu ini gitu. So I think this is really powerful. Pengen banget suatu hari bisa bener-bener nyanyiin lagu ini dari awal sampai akhir, karena lagu ini kayak ngasih satu langkah iman ya, jawaban buat saya. 4 November 2023 akhirnya setelah beberapa bulan bergumul dengan itu, sempat takut mulai IVF lagi karena 1 atau 2 masukan dari orang yang bikin saya juga galau. Akhirnya di Mei 2024 saya memutuskan IVF lagi dan memang belum berhasil. Mungkin teman-teman juga lihat di konten Instagram saya, belum berhasil, sudah berproses. Tapi hari itu bulan Mei 2024 saya merasa kayak oke, saya sedih sama suami, tapi kita gak berlarut-larut. Mungkin karena hari itu ya, udah dijawab sama Tuhan di November tahun lalunya. Ya, even if, kalaupun belum berhasil, saya akan tetap berusaha sampai nanti Tuhan bilang oke, cukup. Saya nggak tahu endingnya apa. Hari ini saya record ini di depan kalian. Mungkin kalian dengerinnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Saya nggak tahu in the future
saya bakalan gendong anak atau enggak, saya bakalan jadi mama atau enggak. Tapi ketika kamu dengerin ini bukan kebetulan dan Tuhan mau kamu denger ini juga.